semakin seseorang mengenal kepada Allah, maka semakin dia tunduk, patuh, mengabdi dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semakin seseorang tidak mengenal Tuhannya, pengenalannya kepada Tuhannya sebatas label dan bukan hakikat, maka semakin orang tersebut jauh dari Tuhannya, tidak mengingat kepada Tuhannya, apalagi tulus dan ikhlas kepadanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fi Sahih al-Bukhari yang kami riwayatkan bi sanadin muttasil an sadatina al-Abi Alawi sampai kepada al-Imam al-Bukhari dengan sanadnya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Nabi mengajarkan kepada kita tentang niat dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang tergantung daripada niat dan tujuannya di dalam hati. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan seseorang akan diganjar oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik daripada amal perbuatan kita. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari sahabat Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa fi riwayatin wa niyatikum wa fi riwayatin wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kita, badan kita, bentuk fisik kita. Enggak, itu enggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang dilihat oleh Allah ini dia, hati kita dan niat kita. Tahu kenapa? Sebab bentuk fisik, setiap orang di antara kita bisa membuat fisiknya itu indah, sekalipun harus berdusta dan bersandiwara. Tetapi hati yang ada di dalam sanubari kita tidak bisa berdusta. Hati yang ada di dalam sanubari kita itu nggak bisa berdusta. Kita mau berdusta kepada manusia, tetapi kita tahu betul hati kita nggak bisa berdusta. Kita tahu di dalam benak kita, di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan adalah kebohongan. Kita bisa bersandiwara kepada manusia dengan ibadah, dengan kostum yang indah, kostum agama. Tetapi hati tahu betul apa yang dia lakukan hanyalah sandiwara. Hati nggak bisa berdusta. Allah ciptakan kita demikian. Maka itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan bentuk fisik kita yang bisa kita poles, yang bisa kita indahkan kostumnya sekalipun penuh dengan kebohongan, kedustaan dan sandiwara. Tetapi yang dilihat oleh Allah sesuatu yang gak bisa berbohong dan berdusta, yaitu hati kita. Hati gak bisa berdusta. Itu yang dilihat oleh Allah sekalipun manusia gak lihat. Karena itu tempat pandangan Allah adalah hati kita. Dan di sini diuji keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang percaya kepada Allah, dia akan memprioritaskan hatinya sebelum fisiknya. Tetapi orang yang imannya lemah, dia akan sibuk dengan fisiknya dibanding dengan tempat pandangan Allah, yaitu hatinya.
Disinilah iman diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah kita betul-betul sebagai orang yang beriman kepada Allah, percaya kepadanya, atau cuma sekedar kostum dan sandiwara. Maka itu, di dalam hadis ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, diberikan contoh oleh Rasulullah. Contoh apa? Suatu amal ibadah, dari bentuk fisiknya ini amal ibadah hebat luar biasa. Tahu apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam arti yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, mereka meninggalkan kota Mekah, kota Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Ini amal ibadah yang hebat, yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun setelah mereka para sahabat. Sampai Nabi bilang dalam hadis sahih yang lain, la hijrata ba'dal fatah, udah nggak ada lagi hijrah. Ini amal ibadah yang istimewa dan khusus, yang sangat hebat. Tetapi sekalipun bentuk fisiknya adalah amal ibadah yang langka, yang hanya bisa dilakukan oleh mereka para muhajirin. Amal ibadah yang pahalanya besar, amal ibadah yang hebat. Sekalipun bentuk fisiknya demikian, tetapi tetap yang dilihat oleh Allah hati yang tidak bisa berdusta. Maka itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah, yang dia cari adalah Allah, yang dia tuju adalah Allah, karena dan demi untuk Allah, maka hijrah yang dia lakukan itu akan membawanya sampai kepada Allah. Tetapi lihat, Nabi bilang, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Akan tetapi kata Nabi Muhammad, orang yang hijrahnya, lihat, ini amal ibadah besar. Hijrah seperti saya bilang. Kalau dilihat bentuk fisiknya, orang terkecoh. Masya Allah, dia berhijrah, dia tinggalkan harta bendanya demi untuk mencari Allah bersama Rasulullah. Ini orang melihat kostumnya terkecoh. Tetapi bukan itu yang dilihat oleh Allah. Niatnya nggak ada orang tahu. Bisa jadi bentuknya sama, hijrah seperti yang lain. Tetapi di dalam hati siapa yang tahu? Yang dia tuju dunia. Yang dia tuju perempuannya cakep-cakep, gak di situ bisa dikawin apa enggak? Itu yang dia cari. Itu Nabi bilang begitu. Ini kan gak ada yang tahu ini kecuali Allah. Manusia gak lihat. Tetapi Allah tahu. Dan dia pun tahu. Sebab dia gak bisa berdusta hatinya. Maka Nabi bilang, orang yang semacam ini, ya, yang dia dapat bukan keridhaan Allah. Apa yang dia tuju, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kalau tadi hijrah, kalau ini jihad fi sabilillah. Apa itu? Nabi bilang, rubba qatilin bainas safain Allahu a'lamu biniyatihi. Berapa banyak orang yang terbunuh di medan perang. Kita kalau lihat ada seorang muslim berjihad, berjuang di medan perang hingga terbunuh, kita bakal bilang apa? Mati syahid. Waduh, hebat. Kostumnya bagus. Luar biasa, indah. Secara fisik, manusia terkecoh. Tapi lihat, apa Nabi Muhammad bilang? Allahu a'lamu biniyatihi. Allah lebih tahu apa tujuannya. Ada orang, ya kostumnya bagus. Dia berjuang, dia bertempur di medan perang, tapi bukan Allah yang dia cari. Yang dia cari ghanimah, yang dia cari ketenaran supaya dibilang hebat. Dan inilah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, bahwasanya orang-orang pertama yang dibakar di dalam api neraka, tahu siapa? Orang-orang yang kostumnya bagus, tetapi hatinya busuk. Apa itu? Ulama. Kan kostumnya bagus. Itu yang pertama dibakar di dalam api neraka. Ketika hatinya busuk. Hadza fil haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak. Nabi bilang,
Ketika di hari kiamat dipanggil oleh Allah, diperlihatkan anugerah Allah untuk orang-orang berilmu. Dia bilang, ya Rabb, saya orang berilmu. Saya nuntut ilmu, saya habiskan umur saya untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, untuk meraih itu semua. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Yang engkau cari bukan itu. Yang engkau cari bukan keridhaan Allah, tapi yang engkau cari supaya dibilang, wah, ini orang alim, ini orang hebat, ini orang yang berjuang, yang berjihad. Demikian orang yang berjihad di medan perang, begitu juga yang menderma, fisiknya bagus, kostumnya, tetapi yang dilihat bukan itu. Maka itu ketulusan kepada Allah, itulah yang paling penting. Ketulusan kepada Allah. Keluarin dari dalam hati kita selain Allah. Mau ngapain kita sibuk sama manusia? Keluarin dari dalam hati kita selain Allah, biar yang penuh di dalam hati kita Allah. Cari Allah. Selain Allah, keluarkan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam doanya beliau bilang, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Beliau bilang, ya Allah, kasih saya setitik cinta kepada Allah. Sebab nih titik cinta kepada Allah kalau betul-betul ada di dalam hati, udah nggak ada di dalam hati untuk selain Allah. Nggak menoleh kepada siapapun. Yang dia cari hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas.